sini saya membawakan perusahaan dengan nama Budi Aksara Cipta Nusantara. Terdapat beberapa poin yang menunjukkan strategi dari perusahaan ini. Untuk yang pertama ada undang-undang pendirian perusahaan. Untuk undang-undangnya yang pertama itu ada dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19 sampai 21. Lalu yang kedua Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran sendiri. Untuk bidang perusahaannya adalah penerbitan dan produksi buku kreatif. Untuk alasannya sendiri mengapa memilih bidang perusahaan ini adalah yang pertama, Indonesia ini punya banyak penulis muda berbakat, tapi ruang publikasinya masih sangat terbatas. Lalu alasan yang kedua, penerbit besar itu cenderung fokus pada aksi komersial, sehingga banyak sekali kertas buku dan buku yang padahal bagus, namun tidak terpublikasi karena keterbatasan dari biaya dari penulis itu sendiri. Lalu alasan yang ketiga, Budi Aksara Cipta Nusantara ini hadir untuk menjembatani ide-ide muda dengan pembaca luas. Untuk alasan yang keempat, perusahaan ini juga memadukan konsep penerbitan independen dengan desain modern dan distribusi digital. Jadi kita juga akan memaksimalkan untuk desain itu lebih modern agar selaras dengan konsumen yang akan kita tuju. Lalu untuk visinya adalah menjadi penerbit independen ke depan yang melahirkan karya-karya literasi bermakna dan memperkuat budaya baca di Indonesia. Lalu untuk misinya, yang pertama, menyediakan layanan penerbitan berkualitas dengan biaya terjangkau bagi penulis muda. Lalu misi yang kedua, mendorong tumbuhnya ekosistem literasi melalui kolaborasi kreator. Kita akan melakukan kolaborasi dengan kreator film seperti di Instagram atau di TikTok melalui influencer seperti Instagram atau kalau di TikTok itu BookTok yang membahas review-review buku. Jadi ya salah satu misinya adalah itu. Lalu yang ketiga, menerbitkan buku-buku yang tidak hanya indah secara isi tetapi juga visual. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita akan memaksimalkan berbagai desain supaya memiliki ciri khas dari perusahaan kita. Lalu yang keempat, mengembangkan platform digital untuk distribusi buku dan konten literasi. Kita akan memaksimalkan berbagai sosial media untuk memaksimalkan penjualan dari produk-produk kita. Untuk tujuan pasar atau target marketnya, yaitu penulis muda dan komunitas literasi yang butuh penerbit yang terbuka dan sportif dengan biaya terjangkau. Jadi kita akan fokus kepada segmen anak-anak muda. Lalu untuk target market yang kedua adalah pembaca umum usia 15 sampai 35 tahun yang menyukai buku sastra, motivasi dan pemikiran kreatif. Lalu untuk produk-produknya, produk utamanya adalah buku cetak dan digital seperti e-book, ada novel, puisi, esai, lalu juga ada antologi puisi. Dan untuk jasa tambahannya kita ada jasa editing naskah dan desain sampul, lalu ada penerbitan buku independen atau self-publishing. Lalu yang ketiga, workshop menulis dan ilustrasi. Kita akan mengadakan workshop untuk tujuannya tetap kepada penjualan perusahaan. Lalu yang terakhir adalah distribusi online dan toko buku mitra. Kita akan membangun mitra untuk menambah penyebarluasan dari produk-produk yang kita miliki. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama, kita akan memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, lalu marketplace buku online. Dan yang kedua, kolaborasi dengan influencer literasi dan event kampus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk strategi pemasaran yang ketiga adalah membentuk klub baca daring untuk meningkatkan engagement. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk mapping dari CV Aksara Cipta Nusantara.
Semoga ada manfaatnya. Enggak deh, jangan gitu. Semoga apa ya? Semoga bermanfaat. Semoga bisa ditiru. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Demikian presentasi dari saya untuk mapping dari CV Aksara Cipta Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.